Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, masih di channel Maya Santia 8082. Apa kabar semuanya? Semakin sehat? Rutin dong komen di semua video Maya. Oke, tetap semangat Sobat Maya, semangat. Di video kali ini Maya akan memberikan informasi terkait jajanan atau panase. Apa itu ya? Jajanan, panase. Panase adalah penjama makanan yang sehat. Dan bagaimana makanan yang sehat itu, persyaratannya bagaimana, dan harus seperti apa saat mengelolanya bagi penjamah makanan. Nah, semua Sobat Maya Santia kan banyak banget nih yang berjualan saat posisi sedang pandemi begini. Banyak yang berjualan online, ada juga yang berjualan makanan, ada juga yang usaha sendiri catering di rumah. Nah, Maya akan mengupas habis terkait penjamah makanan yang sehat dan gimana supaya makanan yang kamu jual itu layak memukau dan semakin sehat. Nah, itu ada tekniknya sesuai di kesehatan lingkungan dan kesehatan makanan. Simak video selanjutnya, oke? Makanan itu tidak hanya enak dan melezatkan, tapi juga harus sehat dan bergizi seimbang. Maya akan kupas habis tentang makanan sehat dan panase, penjamah makanan sehat. Tujuannya yakni meningkatkan akses makanan yang sehat, aman, higienis dan bergizi pada semua orang agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan dan keracunan makanan, terutama pada anak sekolah ya. Mengandung unsur 3B1A beraneka ragam, berimbang, bergizi dan aman. Bagaimana sih mengolah makanan yang higienis? 1. Pemilihan bahan. 2. Penyimpanan bahan. 3. Pengolahan makanan. 4. Penyimpanan makanan matang. 5. Pengangkutan. Dan yang terakhir, bagaimana kita menyajikannya. Untuk bahan baku, bisa dibeli di pasar tradisional yang resmi. Tidak boleh memalsu dan memakai bahan baku yang palsu atau tidak asli. Bahan baku juga harus segar, perlu diperhatikan ya, khususnya untuk dunia perikanan. Penyimpanan bahan dengan suhu yang ditentukan. Simak yuk suhu yang ditentukan ini. Untuk bahan ikan, udang, dan daging, temperaturnya itu bertahan 0 derajat Celcius sampai dengan 5 derajat Celcius, bertahan selama 3 hari. Dan temperatur minus 5 derajat Celcius sampai dengan 10 derajat Celcius bertahan 1 minggu. Untuk temperatur kurang dari 10 derajat Celcius itu lebih dari 1 minggu. Nah, itu perlu diketahui ya, daging, ikan, dan udang. Untuk telur, 10 derajat Celcius, temperaturnya untuk 2 minggu di 0 derajat sampai dengan 5 derajat Celcius. Untuk sayur dan buah, 10 derajat Celcius persyaratannya untuk 1 minggu. Pengolahan makanan juga harus sehat, penjamah makanannya juga jangan lupa harus sehat. Perhatikan, tidak boleh ada tikus, kecoa, dan lalat. Penyajian makanan juga harus baik dan juga tertutup agar tidak dihinggapi lalat dan binatang pengganggu lainnya. Tutupi makanan juga yang akan disajikan. Dapur untuk membuat makanan harus bersih dan sehat. Jangan seperti yang tidak sehat, seperti contoh ini ya, harus yang sehat. Tersedia tempat cuci tangan, juga tersedia tempat sampah. Cuci tangan dulu sebelum mengolah makanan. Oke, Maya akan jelaskan juga untuk standar air minum. Air bersih atau air minum memenuhi persyaratan kesehatan sesuai Permenkes 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Ada 3 loh, harus jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Dilarang membuat minuman yang menggunakan air yang mentah atau belum dimasak dan sirup dengan pewarna yang dilarang. Peralatan yang dipakai untuk masak tidak boleh melepaskan zat beracun kepada makanan seperti kadmium, plumbum, sinkum, suprum, stibium atau arsenikum. Logam ini beracun yang dapat berakumulasi sebagai penyakit saluran kemih dan kanker. Di sini ada penyajian makanan. Nah, ini ada beberapa yang harus diperhatikan. 1. Sajikan makanan secepatnya, jangan ada waktu tunggu melebihi danger zone.
2. Pakai wadah yang memenuhi syarat kesehatan atau food grade. 3. Tutupi makanan yang pada saat menyajikan. 4. Petugas penyaji berperilaku higienis. Nih ada faktor manusia atau orang yang sudah aku bahas di depan ya tentang PANASE, penjama makanan yang sehat. Inilah faktor manusia atau orang harus tahu bagaimana menjadi seorang penjama makanan yang baik. Dengan sebagai berikut. A. Tidak menderita penyakit menular, misalnya batuk, pilek, influenza, diare, hepatitis, dan lain sebagainya. B. Menutup bila ada luka atau bisul. C. Menjaga kebersihan tangan, rambut, kuku, dan pakaian. D. Memakai celemek dan tutup kepala. E. Mencuci tangan setiap hendak menangani makanan. F. Menjama makanan dengan menggunakan alat atau alas tangan sarung tangan. Penjama makanan itu sendiri adalah orang yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatannya sejak dari tahap persiapan, pembersihan, pengolahan, pengangkutan, sampai dengan penyajian. Nih, ada gambar-gambar perilaku yang harus dihindari. Merokok, mencicipi dengan langsung makan atau mengunyah makanan dan sebagainya di tempat mengelola makanan. Nih ada contohnya. Menggosok mata juga nggak boleh. Menjilat jari juga nggak boleh. Menggorek hidung tambah nggak boleh. Apalagi menggaruk kepala. Khawatir ketombenya bisa rontok di makanan. Mengorek telinga, mencukilkan gigi, memakai perhiasan cincin, anting, jam tangan, kalung, dan lain-lain. Memakai kosmetika seperti cat kuku, cat rambut, alis, bulu mata palsu, gigi, dan rambut palsu. Itu tidak diperkenankan untuk penjama makanan yang sehat. Di samping penjama makanan sehat, ada sesuatu nih yang kamu harus tahu. Bahayanya dalam pengolahan makanan. 1. Pencemaran makanan. Pencemaran makanan ada biologis, fisik, kimia, dan radioaktif. Untuk biologis itu seperti mikroba, seperti bakteri, jamur, dan cendawan. Untuk pencemaran fisik seperti rambut, debu, tanah, dan kotoran lainnya. Pernah nggak nih beli rujak, karetnya 2, ada rambutnya? Waduh, jangan sampai deh. Terus ada pencemaran kimia seperti pupuk, pestisida, merkuri, kadmium, arsen, dan seterusnya. Pencemaran radioaktif seperti sinar alfa, beta, neutron, debu, dan kosmis. Ada juga keracunan makanan. Keracunan dapat terjadi karena 1. Bahan makanan alami, jamur, ikan buntek, ketela hijau, gadung, atau umbi racun. Itu bisa loh meracuni kamu. Yang kedua, infeksi mikroba. Bakteri, virus, diare, muntah, pusing. Terus ada bahan kimia, residu pestisida pada sayuran, dan sebagainya. Ada yang keempat, alergi, yaitu bahan alergen di dalam makanan yang menimbulkan reaksi sensitif kepada orang-orang yang rentan seperti udang, tongkol, atau bumbu masak. Ternyata ada juga loh pemalsuan bahan makanan. Pemalsuan adalah upaya yang disengaja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara menurunkan mutu atau kualitas makanan. Motivasinya sendiri biasanya hanya memperhatikan aspek bisnis tanpa memperhatikan akibatnya kepada konsumen. Pemalsuannya banyak banget, ada zat warna, bahan tambahan pemanis, penggantian bahan dengan bahan lain, atau bahan tambahan pangan yang dilarang untuk makanan. Waduh, bahaya banget ini ya untuk adik-adik kamu. Ini aku share makanan bahaya untuk anak sekolah. 1. Mie instan. Wah, ini yang paling enak nih. Konsumsi yang berlebihan dalam waktu lama atau jangka panjang dapat menyebabkan kanker karena mie termasuk bahan makanan karsinogen. Yang kedua, di dalam mie instan terdapat zat lilin yang berfungsi melapisi mie agar tidak lengket sekaligus sebagai pengawet. Pengawet di sini ya. Oke, yang ketiga aku lanjutkan. Tubuh butuh waktu 4 hari untuk mencerna dan membersihkan zat lilin menjadi nutrisi yang dibutuhkan. Untuk yang keempat, zat lilin termasuk zat aditif yang toksik. Karena susah terurai, maka kerja ginjal menjadi lebih berat. 5. Mie instan mengandung natrium tripolifosfat sebagai bahan pengembang, jumlahnya kurang lebih 1% dari seluruh bobot total mie per takaran saji. Yang keenam, kandungan natrium tadi akan menetralkan lambung sehingga lambung akan menskresi asam lebih banyak untuk mencerna makanan. Keadaan asam lambung yang tinggi menyebabkan pengikisan dinding lambung dan menyebabkan rasa perih di lambung. Ada lanjutannya loh, nomor 7.
Rasa gurih karena kandungan dari mie instan garamnya sangat tinggi sehingga memperberat kerja ginjal dan menyebabkan hipertensi. Waduh, bahaya banget ya. Yang kedelapan, kandungan MSG juga tinggi menyebabkan pencetus asma, kelainan jantung, dan kerusakan otak. Waduh, perlu diketahui banget ya ini untuk yang sering banget makan mie instan, terutama Sobat Maya yang di luar pulau nih, suka banget yang sama mie instan. Oke, aku lanjutkan. Untuk bungkus makanan jangan sembarangan. Jangan membungkus makanan dengan styrofoam, koran, plastik yang berwarna secara langsung. Karena tintanya bisa tercampur di makanan. Dan styrofoam itu juga susah banget terurai, bisa bertahun-tahun baru bisa terurai. Ini penjelasannya, makanan yang dibungkus koran bekas dan akan meluruhkan timbal dalam cetakan koran. Sedangkan timbal bersifat karsinogenik dapat menyebabkan kanker. Styrofoam mengandung polimer stiren yang diproses dengan benzin yang merupakan zat yang bisa menimbulkan gangguan di kelenjar tiroid dan sistem saraf dalam keadaan akut merusak sumsum tulang belakang dan otak. Yang ketiga, plastik nih, mengandung akrilonitril dan vinilasetat yang dapat memicu kanker. Plastik aslinya berwarna putih jernih dan yang berbahaya adalah plastik yang berwarna karena berasal dari plastik bekas. Nih, makanan yang tidak boleh dikonsumsi terus-menerus. Ada nugget, sosis, kornet, dan gorengan. Nah nih, soft drink juga kandungan gulanya sangat tinggi, tidak mengandung nilai gizi. Minuman ini kayak fosfat, kandungan kafeinnya juga tinggi. Nih pH-nya, dan juga memperberat kerja ginjal. Jangan menggunakan minyak curah untuk menggoreng, gantilah minyak apabila sudah terlihat kotor dan hitam. Higienis perlu untuk mendapatkan akses makanan yang sehat, aman, dan higienis. Dan mencegah terjadinya keracunan makanan. Itulah tadi penjelasan Maya tentang apa itu penjama makanan sehat, bagaimana makanan sehat itu, persyaratan dasar, dan sebetulnya makanan sehat itu seperti apa sudah Maya kupas habis di depan. Dan semoga bermanfaat, jadi tetap nambah laris manis, nambah ini ya kualitas dari dagangan kamu yang suka banget hobi jualan makanan atau hobi makan ya, itu lebih waspada lagi, lebih bisa memilih lagi dan lebih sehat lagi dalam penyajian makanannya. Oke, thank you. Jangan lupa like, share, and comment. Subscribe juga nyalakan tombol loncengnya. Oke, jangan lupa follow Instagram Maya Roy Vanful, di Instagramnya Maya Santia ya. Dan di situ juga kamu bisa memesan masker apabila kamu membutuhkan masker untuk menghalau debu dan kotoran di masa pandemi ini. Bisa langsung DM langsung di Instagramnya Maya Roy Vanful. Oke? Itu ada di situ. Dan juga jangan lupa jika membutuhkan entertainment, dekorasi, MC, band, terus elektron, coach MC, coach public speaking, coach vokal, silakan langsung kontak di DM Maya. Juga di Instagram Maya Roy Vanful ada nomor WA Maya Santia, bisa langsung kontak. Oke? Thank you, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.